Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, yang kedua Galih Atmadja, yang ketiga Inggar Ayu Karisma. Pada makalah kita ini membahas mengenai jenis-jenis ekosistem. Pada materi pertama, yaitu saya membahas mengenai pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dipelajari dalam ilmu yang disebut dengan ilmu ekologi. Hubungan timbal balik atau interaksi berlangsung antar sesama makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup. Lingkungan beserta makhluk hidup yang saling berinteraksi itu disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri dari benda hidup dan benda tak hidup. Yang disebut benda hidup yaitu adalah faktor biotik, dan benda tak hidup disebut dengan faktor abiotik. Interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik mengakibatkan ekosistem tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Sumber energi yang utama dalam ekosistem adalah matahari. Ekosistem terbagi menjadi 2 bentuk ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian menurut Tansley mengatakan bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik, tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba dengan komponen abiotik, yakni cahaya, udara, air, dan tanah di alam. Sebenarnya merupakan hubungan komponen yang membentuk suatu sistem, yang berarti bahwa baik dalam struktur maupun dalam fungsi komponen-komponen tadi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai konsekuensinya, apabila salah satu komponen terganggu, maka komponen lainnya secara cepat atau lambat akan terpengaruhi. Nah, dari uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, sehingga ekosistem tidak dapat dipisahkan. Itu materi dari pemateri pertama. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang komponen ekosistem. Menurut Kartono dan Nahdia, komponen ekosistem dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen penyusun makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik merupakan komponen penyusun makhluk tak hidup. Nah, sehingga kedua komponen ini mempunyai peran pentingnya sebagai ekosistem. Tanpa salah satu di antaranya, maka ekosistem ini tidak akan berfungsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik meliputi air, tanah, udara, suhu, dan cahaya matahari. Sedangkan komponen biotik meliputi hewan, bakteri, jamur, dan lain-lain. Sehingga ekosistem merupakan kesatuan yang menyeluruh antara unsur biotik dan unsur abiotik yang saling mempengaruhi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Galih. Kepada Mas Galih, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Galih Atmadja. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan sebagai berikut. Yang pertama adalah ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang di lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu
sebagai berikut. Yang pertama, yang A bioma gurun, yang B bioma padang, yang C bioma hutan basah, yang D bioma hutan gugur, yang E bioma taiga, dan yang F bioma tundra. Dan yang kedua adalah ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini dibedakan menjadi dua ekosistem, antara lain ekosistem tawar dan ekosistem air laut sebagai berikut. Yang pertama, yang A ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar yang mempunyai variasi suhu yang tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim yang cuaca. Yang B adalah ekosistem air laut, dibedakan menjadi beberapa ekosistem, antara lain yang pertama ekosistem laut, merupakan ekosistem yang habitatnya di laut, berada pada kedalaman lebih dari 2000 meter dari permukaan laut. Yang kedua ekosistem estuari, muara, merupakan ekosistem tempat bersatunya air sungai dengan air laut, sehingga menyebabkan ekosistem pada daerah estuari ini berlintas lebih rendah daripada lautan. Yang ketiga adalah terumbu karang, merupakan ekosistem yang dangkal di mana sinar matahari masih dapat masuk, sehingga terumbu karang didominasi oleh jenis karang koral yang merupakan kelompok dari Cyndaria. Yang keempat adalah ekosistem pantai, dikenal sebagai salah satu jenis ekosistem yang unik karena memiliki beberapa unsur, yaitu tanah, daratan, air, dan laut, dan juga udara. Terdapat beberapa satuan ekosistem yang termasuk ke dalam ekosistem pantai, antara lain yang A ekosistem terumbu karang, yang B ekosistem padang lamun, yang C ekosistem muara sungai, yang D ekosistem pantai berpasir, yang E ekosistem pantai berbatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.